Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembahasan mikroekonomi. Setelah pembahasan mengenai efisiensi in exchange, pada kesempatan ini kita akan bahas dua aspek efisiensi berikutnya beserta dua isu ini. Dari Azure Box, sekarang kita akan bahas fungsi Utility Possibility Frontier atau UPF dan kurva kesejahteraan sosial. Pada hakikatnya, kita sekarang coba membandingkan perspektif efisiensi dan keadilan di dalam ekonomi. Melalui kurva UPF, kita bisa melihat pencapaian utilitas individu di masyarakat dari setiap alokasi yang Pareto efisien. Utilitas Bella dan utilitas Aldi dalam kasus kita berhubungan negatif karena terbatasnya sumber daya. Semakin tinggi utilitas Aldi, maka berarti semakin rendah utilitas Bella, dan sebaliknya. Sementara itu, dari kurva social welfare, kita bisa melihat perspektif keadilan dari pencapaian utilitas bagi masyarakat secara keseluruhan. Ada 4 pandangan mengenai keadilan di dalam ilmu ekonomi seperti yang kita bisa baca berikut. Pandangan nomor 3 dan 4 mungkin relatif mudah dipahami dan keduanya lebih terkait ke masalah alokasi barang di masyarakat, terlepas dari tingkat utilitas yang diperoleh setiap individu. Maka sekarang kita akan coba bahas fungsi kesejahteraan Rawlsian dan utilitarian. Semua kurva berbentuk L di sini adalah kurva fungsi kesejahteraan Rawlsian. Tidak peduli seberapa besar utilitas satu individu dalam masyarakat, kesejahteraan sosial hanya mencerminkan utilitas orang yang paling tidak mampu. Lihat titik 1 di sini. Karena di titik ini Aldi adalah orang yang paling rendah utilitasnya, maka utilitas Aldi yaitu UA mewakili utilitas atau kesejahteraan sosial. Sementara itu, semua garis lurus di sini adalah kurva fungsi kesejahteraan menurut utilitarian. Kesejahteraan sosial, misalnya lagi-lagi di titik 1, menurut utilitarian adalah penjumlahan dari semua utilitas individu. Sekarang, mari kita perhatikan titik 1 dan titik 4 di sini. Titik 1 efisien secara ekonomi karena berada di kurva UPF, sementara titik 4 tidak. Namun dalam pandangan Rawlsian, titik 4 lebih adil atau lebih memberikan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi karena kurva social welfare-nya lebih tinggi. Inilah contoh dari trade-off antara efisiensi dan keadilan. Selanjutnya, kita juga dapat melihat bahwa pandangan yang berbeda tentang keadilan dapat menghasilkan kebijakan redistribusi yang berbeda. Jika kita kembali melihat titik alokasi awal di titik 1, utilitarian akan lebih menyarankan redistribusi sumber daya dari titik 1 ke titik 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat di titik 2 menurut utilitarian ini lebih tinggi daripada di titik 1. Namun menurut Rawlsian, redistribusi seharusnya dari titik 1 ke titik 3. Di titik inilah kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Terakhir, sebelum kita memasuki pembahasan aspek efisiensi dari sisi produksi, perlu kita ketahui satu kurva lagi, yaitu Social Indifference Curve atau SIC. Seperti halnya kurva indifference individu, di sepanjang kurva SIC ini, semua kombinasi barang menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang sama. Dalam diskusi kita, SIC nanti akan kita gunakan saat membahas efisiensi output. Oke, sekarang kita bahas aspek efisiensi yang kedua, yaitu efisiensi input atau sering disebut juga sebagai efisiensi technical. Efisiensi input ini mirip dengan efisiensi in exchange sebelumnya, dan kita bisa mulai dengan Azure Box. Namun kini adalah Azure Box 2 perusahaan yang masing-masing menghasilkan 2 barang, pakaian dan makanan. Mereka memilih kombinasi input untuk menghasilkan tingkat produksi tertentu. Azure Box sekarang menunjukkan batas input yang tersedia untuk kedua perusahaan. Pada titik A, alokasi input tidak efisien, dan area berwarna kuning ini adalah area Pareto improvement yang bisa terjadi melalui pertukaran input, sehingga titik misalnya bergerak dari A ke B, ke C, atau ke D yang merupakan alokasi input yang efisien.
Kemudian kita mendapatkan lagi contract curve. Titik-titik singgung pada contract curve menunjukkan semua penggunaan input yang efisien. Persyaratan kondisi efisiensi secara matematis sekarang adalah marginal rate of technical substitution clothing atau pakaian sama dengan marginal rate of technical substitution food atau makanan. Untuk meminimalkan biaya, kedua perusahaan akan berproduksi dan memilih tingkat input ketika MRTS mereka sama dengan rasio harga dari dua input, yaitu upah per sewa. Jadi di sini kita dapatkan bahwa MRTS dari kedua perusahaan sama dan juga sama dengan rasio harga di input di pasar. Memenuhi kondisi ini berarti kedua perusahaan telah mencapai kondisi efisiensi teknis. Dan terakhir, aspek ketiga efisiensi adalah efisiensi input dan output. Mirip dengan Utility Possibility Frontier atau UPF, semua titik dalam contract curve sekarang diekspresikan secara berbeda. Bukan dikaitkan kepada alokasi input, tetapi kepada dua output yang dihasilkan kedua perusahaan. Di sini kita memiliki Production Possibility Frontier atau PPF. Semua titik di sepanjang PPF adalah kombinasi output yang dihasilkan dari penggunaan input yang efisien. Kini untuk mencari efisiensi output di pasar kompetitif, aspek efisiensi produk yang diwakili kurva PPF harus dipertemukan dengan aspek efisiensi konsumsi sebelumnya yang diwakili social indifference curve. Kombinasi output yang optimal akan dihasilkan pada persinggungan kurva PPF dan SIC, atau saat kemiringan kedua kurva sama. Kemiringan kurva PPF secara absolut diwakili oleh marginal rate of transformation atau rasio marginal cost food per marginal cost clothing yang memperlihatkan tambahan biaya dalam unit barang yang harus dikorbankan untuk menghasilkan unit barang yang lainnya pada kapasitas produksi perekonomian. Sementara itu, kemiringan kurva SIC secara absolut diwakili oleh MRS. Dan karena keseimbangan terjadi di pasar kompetitif, maka MRT harus sama dengan MRS dan juga sama dengan rasio harga kedua barang di titik A ini. Jika rasio harga yang berlaku adalah rasio harga dunia ini, apa yang akan terjadi? Kita bisa lihat, perekonomian kini akan menghasilkan output pada titik B, persinggungan antara garis rasio harga dan PPF. Namun konsumsi akan berada pada titik C, persinggungan antara garis rasio harga dan SIC. Akibatnya terjadi kelebihan penawaran pakaian karena penawaran sebesar CB lebih besar dari permintaan sebesar CC. Sebaliknya, kelebihan permintaan terjadi pada produk makanan karena permintaan di FC lebih besar dari penawaran di FB. Jika perdagangan dengan ekonomi lain dimungkinkan, perekonomian bisa mengekspor kelebihan pasokan pakaian ke luar negeri dan memenuhi kelebihan permintaan makanan melalui impor. Tanpa adanya perdagangan, kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan akan menyesuaikan tingkat rasio harga barang di dalam negeri. Harga maka akan kembali ke PF per PC dan mencapai equilibrium di titik A seperti pada slide sebelumnya. Kondisi mana yang lebih baik, dengan atau tanpa perdagangan? Dari diagram, perdagangan tampak lebih baik bagi masyarakat. Kurva indifference sosial di SIC2 jelas lebih tinggi daripada di SIC1. Keuntungan inilah yang disebut sebagai gain from trade. Perdagangan telah meningkatkan batas kemungkinan produksi perekonomian. Demikian tuntas sudah pembahasan kita mengenai ketiga aspek efisiensi ekonomi beserta dua isu terkait. Satu isu lagi yang cukup penting adalah terkait dengan kegagalan pasar yang akan disampaikan di pembahasan video selanjutnya. Oke, silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.